Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji, atfatayyaji ratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji, atfatayyaji ratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji, atfatayyaji ratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saudara-saudara semua, sebangsa, setanah air, juga semanusia. Pada kesempatan ini saya sangat bersyukur, bergembira ria, bersukacita atas pertemuan dengan Mbak Nur Laili Mamluah, yang mana Mbak Nur Laili Mamluah ini memang dulu bertempat di Rumah Cinta di Nglajo ini, di Joglo ini, dan dialah yang meladeni saya dari sisi ngopi, terus sisi madang atau makan, dan seluruh keluarganya. Suaminya namanya Mas Saipul, anaknya berapa sekarang? 5. 5. Dan asli Madura. Ini yang saya suguhkan tadi, sholawat cengkok Madura. Dan saya dengar sholawat itu melalui nafas dia ketika masih di pesantren. Ya bedanya sekarang agak ngelokor-ngelokor sidik. Yang mendampingi ini namanya Trias, ya, tari supi dari Karanganyar di lereng Lawu, dan dia kemarin juga bertutur begitu, dan mungkin tutur itu saya lihat bisa ditulis seperti dirimu, sehingga ini saya ajak rekaman. Boleh jadi ilmu yang kau miliki bisa terpercik kepada Trias ini. Terus Mbak Nur Laili, saya juga kaget tadi dikabari suamimu. Kemarin kan ketemu di sini. Lah ternyata saya tanya kabar-kabar, kamu punya satu potensi yang nampaknya terpendam ya lama, dan muncul kok setelah punya anak 5. Dan tentu saya tidak menduga kalau hal itu panjenengan miliki, padahal saya sukanya nulis, sukanya baca puisi, sukanya berkarya apa saja yang berguna bagi manusia. Tentu jenengan sedikit berkisah awal pematiknya ya, ketika apa itu sejak di pesantren, apa itu pengalian kamu ngalamun. Apa bagaimana itu, monggo Mbak Laili.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Nurlail Mamruah, seorang ibu rumah tangga biasa dengan 5 anak dan 1 suami. Terus? Pengalaman saya menulis itu memang sudah hobi dari saya masih sekolah. Mulai dari MTS, mencoba-coba untuk menulis di buku-buku harian gitu. Coret-coret Iya, gitu ya. karena dulu nggak ada Facebook apa sembarang, nggak ada. Zaman dulu. Terus habis itu saya mondok di Genggong tuh ada wadah mading yang dikelola oleh pesantren, dan saya itu kebetulan minat dengan nulis itu. Entah itu puisi, cerita-cerita yang kemudian teman-teman itu suka membaca karya-karya saya yang saya tempelkan di mading-mading itu. Nah, setelah itu akhirnya saya tidak melanjutkan sekolah karena bukan kuliah tapi menikah. Nah, akhirnya ya sudah sampai di situ saja. Tidak ada perkembangan tulisan saya. Hanya satu, dulu ada majalah santri. Dulu ada majalah santri yang saya kirimkan 1 puisi dan 1 esai yang berjudul Takzir di kalangan pesantren itu, tapi hanya majalah santri yang ada di dalam pondok itu sendiri. Terus akhirnya setelah menikah saya total tidak menulis. Artinya kalau pemain bola gantung sepatu, kalau saya gantung pena. Gantung pena. Ya, akhirnya setelah menikah ya mempunyai anak 1, 2, 3, 4, 5, saya sibuk dengan anak-anak, terus akhirnya ya sibuk hamil ya. Sibuk melahirkan, sibuk merawat anak dan macam-macam lah. Terus akhirnya saya ketemu dengan Pak Yai itu, saya suka menulis tapi saya simpan di pribadi lah gitu. Apa tahu ya kalau saya punya hobi seperti itu jenengan? Nah, saya suka melihat latihan tari sufi Indonesia itu sebelum manggung, ada semacam prolognya dulu gitu, ada kejawen-kejawennya gitu. Saya suka mengintip lah, maksudnya memperhatikan gitu di belakang gitu. Terus akhirnya setelah saya ya kan ada HP yang Android gini ya, akhirnya ada Facebook, ada sosial media yang ada grup-grup literasi kepenulisan, itu saya ikut lomba puisi pertamanya, saya ikut. Akhirnya saya mengirimkan karya, menang lah, itu membuat saya semangat gitu. Tahun ternyata berapa itu? Itu setelah saya nggak di Ngelaju. Karena di Ngelaju kan sibuk bersih-bersih, ngeladeni tamu sembarang, saya nggak sempat untuk nulis ya. Akhirnya setelah itu di rumah saja itu loh ya, corona itu. Lah tapi suamimu bilang kapan dia sempat nulis, saya tanya kemarin. Iya. Katanya kalau malam-malam. Iya, setelah mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga, ngurus anak, semua sudah selesai, malam-malam saya mengerjakan nulis, nyicil sedikit-sedikit gitu. Ada ide saya tulis. Nah, setelah itu saya kembangkan gitu, malam-malam setelah semua anak tidur. Ada proses Mbak Nurlaili yang mungkin menjadi inspirasi bagi teman-teman semua ya. Iya. Sejauh mana penjenengan itu menggoreskan pena itu. Kan Syekh Rumi bilang begini, tutup mulut, biarkan dia berbicara melalui dirimu. Loh, ngono kuwi rumusnya kuwi. Mula saya tuh kalau menutup mulut sambil merokok gitu, pegang keyboard, lalu saya tulis begitu saja. Tapi saya menulis suruhan dari dunia dalam, tapi ya pilih kata ini, pilih itu, pilih. Ya, kalau penjenengan gimana proses ini produk puisimu itu? Iya, intinya sama ya. Nah, ketika ada ilham atau ada ide atau ada kejadian yang memantik keinginan kita, menggelitik hati kita untuk menulis itu, seperti kisah seperti kemarin ada politik yang terus ada corona seperti ini, atau ada sosial seperti ada kelaparan gitu. Kita bisa menulisnya dengan
mengikuti kata hati saja, memilih diksi-diksi, memilih kata-kata itu hanya sesuai dengan imajinasi saja. Boleh jadi jenengan ku anu ya, nanti kalau ini terus berkembang bisa seperti Mbah Zawawi Imron, you know? Insya Allah. Ya, Mbah Zawawi Imron dari Madura. Dari Madura. Iya kan? Mbah itu bisa komentator, bisa Iya. nulis esai, bisa puisi, improve lagi kadang. Ya, itu sudah luar biasa. Iya, itu padahal ya tetap di pelosok dia. Tetap di pelosok Madura. nggak pindah kemana-mana. Nggak. Cuma diundang. Iya, ikon dia itu buah apa yang terkenal di Madura itu siwalan. Wah, itu yang bagus itu. Yang terus judul Rembulan Tertusuk Ilalang. Ya itu difilmkan juga. Iya. Nah, ini teman-teman, ini ada sebuah buku kumpulan puisi ya dari kumpulan cerita pendek. Oh, kumpulan cerpen malah ini ya. Ini juga ada banyak teman ini berkarya termasuk Mbak Nurlali Mamluah ini. Ini dicetak tahun tahun 2020 baru saja. Oh, barusan saja. Cuma awal lah, sekitar Februari. Lah mestinya panjenengan kalau puisi yang tercecer nanti bisa dikumpulkan khusus puisi-puisi saya. Insya Allah kalau sudah terbit nanti akan saya share. Oh iya. Dan saya terus tahu teman-teman. Cerpen sendiri bermula dari apa yang kau angkat? Kalau saya kan ya mengangkat angkringan, mengangkat ya orang-orang kecil bertahan hidup, terus yang ya tulus begitu. Itu tema-tema kafilah cinta saya. Cerpen. Kalau panjenengan mengangkat apa ini tema-tema di cerpen ini? Ini karena ini ikut event ya, ikut lomba, jadi menyesuaikan sesuai tema gitu. Ini temanya adalah mengidolakan tokoh dalam sebuah novel. Jadi kita membaca novel, kita suka, kita mengibaratkan kita ikut di dalam pemeran dari novel tersebut. Wah, kalau saya seandainya tahu kalau potensimu ini seperti itu, kalau pengajian mestinya ini dulu saya minta dengan hormat untuk baca puisi di pengajian. Terus ini pengalaman apa, hadiah atau sertifikasi yang saya lihat di Facebookmu tadi setelah saya nge-add dan dengan confirm, saya lihat ada 72 sertifikat. Sudah ratusan sebenarnya. Ratusan sertifikat. Ya, itu yang peserta yang nggak menang itu kan ada, kadang namanya lomba menang kalah itu sudah biasa. Yang juara-juara yang saya kan memang ya seperti saya sendiri niatnya ngono-ngono ya syiar. Untuk rame-rame peseduluran berkarya gitu. Coba jenengan sedikit berkisah sepanjang ini baca puisi di mana itu? Alhamdulillah saya sudah online ya ini. Kalau online itu sudah kemarin mengikuti Hari Puisi Indonesia yang ditandatangani oleh Presiden Pemuisi Indonesia, Bapak Sutarji Halzum Bahri. Nah, itu saya mendapat sertifikasi dari sana, itu di Jakarta. Terus kemarin juga membaca puisi di grup KDA yang online di seluruh Indonesia, yang dimotori oleh Bapak dosen Rio Ariandra, itu juga saya ikut. Terus yang kemarin sering juga diundang oleh grup-grup dari luar negeri, dari Malaysia, dari Singapura, dari pokoknya ASEAN itu untuk mempererat tali silaturahmi, mengadakan baca puisi bersama sedunia, itu saya juga sering diundang. Dan terbang ke Malaysia. Terbang ke Malaysia satu kali. Satu kali ya, baca puisi juga. Itu oleh Numera. Wow. Tepuk tangan ngono ya. Tepuk tangan sendiri. Ini teman-teman, saya tadi bilang dikira tidak dinyana nih Mbak Nurlaili yang orangnya lugu, polos, tulus. Ternyata di sana juga menghanyutkan ungkapan-ungkapannya. Syekh Rumi bilang kalau kata-katanya saja begitu indah, kemudian alangkah
kedalaman jiwanya, katanya gitu. Ya, itu tersembunyi dan begitu dikeluarkan ternyata juga indah juga dinikmati oleh banyak orang. Kalau sebanyak itu sertifikasi itu di antara yang pernah juara yang mana itu? Yang pernah juara itu yang sini banyak ya. Pernah juara tapi hadiahnya pulsa. Ya. Ada yang piala. Ada piala juga. Iya. Ini yang juara juga ini. Juara 1 penulis terbaik Di grup ini dari Kebumen. eh, Ini sertifikasi grup dari Kebumen. eh, Terus ada lagi yang juara dari macam-macam lah, saya sampai lupa ini gimana. Lah ini Mbak Nur Laili, jenengan baca sebuah puisi dulu, nanti ditutup lagi ada puisi lagi gitu. Oh, okay. Lah itu tak puisi Tarisupi tadi yang saya baca tadi. Okay. Itu. Yeah. Ya. Ini puisi persembahan dari Mbak Nur Laili Mamluah. Sudut pandang dia membaca melalui kata ya, Tarisupi. Monggo. Tarisupi Nusantara oleh Nur Laili Mamluah. Lekuk tubuh terbungkus rapat aurat. Tarian cinta kepada Sang Halik, memuja yang esa, bertapa tanpa kata. Seberkas sinar jadi pendar gelita jiwa. Inilah ruh yang berasyik masuk, berdiri tanpa kaki, merintih khusyuk, meminum ramuan mahabbah lillah, memakan kerinduan di hamparan sajadah. Ikutlah menyemarakkan warisan kasih Rumi, bertawaf mengelilingi satu hati, mencinta dan dicinta, teruslah melayang, hadirkan segenap gempita asa, liar terbang. Memiliki untuk dimiliki, mengasihi untuk dikasihi, sehati juga sejati. Di rumah teduh Jalaluddin Al-Rumi, Tarisupi Nusantara, naungan para penari, tengadah pasrah merebut ridho ilahi. 13 November 2020. Wah, teman-teman, ini juga apresiasi dia ngintek saya dulu ngelatih Tarisupi di sini. Ya toh. Ning itu belum menulis. Belum. Belum. Hanya penikmat. Penikmat sastra. Penikmat latihan dulu. Iya, orang bilang kan berkarya tidak pandang umur. Iya, ya, tidak pandang waktu. Dan saya berharap nanti jenengan terus digelontorkan. Saya sendiri dulu suka coret-coret, nulis. Ya sama prosesnya seperti dirimu. Tapi begitu kenal Facebook dan kolom catatan itu saya gelontor tulisan yang dulu tersimpan gitu. Dan sekarang sudah 4 buku. Pertama Pusaran Cinta itu puisi, yang kedua itu Semesta Cinta, Cinta Semesta, yang ketiga Menjelajah Kearifan Cinta, dan terakhir Kafilah Cinta. Nah itu
jenengan yang akan terbit ini coba jenengan kabarkan dulu. Oh, yang akan terbit ini sebuah novel, tapi di dalamnya juga ada puisi-puisi saya. Jadi novel campur dengan puisi. Itu kalau Cinta yang Ternoda ini berkisah tentang seorang gadis yang hijrah dari awalnya dia tidak tahu agama menjadi tahu agama sehingga bisa menuntun suaminya juga ke jalan yang diberkahi oleh Allah. Wow, intinya itu. Nah, dia ada religi juga di dalamnya, ada kutipan-kutipan Al-Quran juga di dalamnya. Terus yang kedua itu ada misteri horor. Saya juga suka mengisahkan tentang dimensi ketiga, maksudnya makhluk-makhluk lain. Saya juga suka. Jadi ini 2 kursi saya mencoba genre romantis juga ada, horor juga ada. Lah di sampingmu ini horor. Horor. Iya, dimensi lain yang horor gitu. Adik Coba bisa. coba jenengan kisah ke semula coba. kamu bertemu dengan itu dunia lain. Dunia lain itu jenengan merasakannya bagaimana? Mungkin saya bisa mengapresiasikannya dalam siapa karya. tahu kowe ditulis karo Mbak. Seperti novel 2 kursi ini juga apresiasi reader saya, membaca saya juga luar biasa. Yang memesan juga alhamdulillah juga banyak. Terus sebelum Tias cerita novel yang kedua apa? 2 kursi atau Teluh Istri Muda. Wah, ketoke kok kowe nceritake wong wayah iku. Ya, ada satu pondok 2 cinta ini, tapi dia memakai cara yang salah sehingga tidak berkah seperti itu ya. Jadi sesuatu yang dicapai dengan cara yang salah akan berakhirnya juga tidak berkah. Saya sendiri Mbak Nur Laili tidak sepakat sejauh hari orang bilang ridho ya. Yeah. Tapi dalam situasi seperti itu betapa saya membayang sangat menyakitkan. Ngono kuwi lho. Kalau Kok njur di madu ya? Iyalah, betapapun gitu. Iya, Ya, itu yang harus Anda kejar itu. Iya. Sebagaimana sejauh karena mencintai perempuan ini sebenarnya menuju langkah tauhid sebenarnya. Iya. Iya kan. Wow. Itu memang di novel saya yang 2 kursi ini istri pertama itu memaafkan. Tetapi tidak semudah itu cermin yang meretak itu bisa menyatu dengan baik kembali. Dan akhirnya karma itu di mana-mana kehidupan itu mesti ada, dan yang menanggung juga yang melakukan sesuatu kesalahan itu sendiri. Ya, sekarang ganti Trias ini biar direkam sama Mbak Nur Laili. Ya, bagaimana Adik? Apa punya pengalaman spiritual? Ya. Iya. Punya ya udah jadi pengalaman kemarin, cuman kalau itu loh mau dilupain ya gimana gitu ya, jadi mungkin bisa kayak ibunya ditulis jadi sampai kapanpun ingat, dijadikan pengalaman buat masa depan gitu. Ya, ini saya tulis dulu poin-poinnya. Bisa. Yo nanti di luar rekaman ini toh, ini cerita dulu ini dia. Cerita dulu Mbak. Iya. Bagaimana pengalamannya? Itu ya diliatin, terus kadang ada yang suka sama saya. Jin ya? Ya mungkin diikutin, kadang diganggu gitu. Terus ya mencoba melawan terus buat Dengan cara apa melawan? ya wiritan dikir terus. Apa pernah mau diajak ke itu tempatnya, dunianya tuh? Pernah dulu itu biasanya dapat petunjuk itu dari mimpi kan, biasanya di mimpi diajak tuh, tapi alhamdulillah saya itu terus tidak mau. Nggak mau. Iya. Bagaimana penampakannya Mbak? Apa seperti wajah jin-jin yang menyeramkan atau seperti manusia yang ganteng cantik seperti itu? Kalau makhluk seperti itu? Kalau dilihat langsung dia tuh menyeramkan gitu,
tapi kalau udah masuk di mimpi dia itu wujudnya lain, jadi kadang bagus, cantik, ganteng gitu. Iya, Tapi tetap intinya tuh nyeremin, auranya itu auranya tuh sudah nggak enak ya. iya nggak enak. Makanya kamu juga pernah mengalami itu. Saya nggak pernah. Dulu kan di sini katanya serem ya. Iyalah. Tapi saya nggak pernah kelihatan. Dia Lah. mungkin baik sama saya karena saya orangnya baik. Ah. Terus Nggak piye? pernah. Nah, apa? Terus pernah juga ditanyain tuh sama tetangga, kamu masih bisa lihat itu awalnya tuh belum paham, tanya keluarga itu kayak masih dirahasiain, cuman dijawab itu mungkin cuman pertanyaan doang, nggak usah dipikirin gitu. Tapi lama-lama ya makin besar makin kelihatan gitu. Akhirnya ya emang bisa lihat gitu kata itu. Mulai kapan? Kalau dari kecil itu ingat, dari kecil itu jelas banget, terus makin besar itu udah enggak. Tapi kok semenjak itu pernah kejadian dari Jakarta, pernah diikutin Jakarta, itu makin dilihatin lagi. Sebelumnya itu sebenarnya udah enggak, semenjak kejadian di Jakarta itu dilihatin lagi. Datang lagi. Iya. Kalau menurut Kiai itu makhluk-makhluk seperti itu kalau yang memilih perempuan yang seperti apa ya? Ya tergantung wadah ya. Wadah itu kalau ya carane memanggil yang sesuai, yang setara. Untuk itu kalau ini dia kan mungkin ibunya berharap itu dihilangin gitu ya. Lah kemarin saya wawancari kok Eman. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya bisa lihat tapi ya bisa ganggu gitu loh, maksudnya Nggak udah. takut kalau kelihatan itu. Ya lama-lama ya enggak takut, dia biasain. Lah itu loh yang kadang dia itu seperti orang bengong, merenung apa gitu. Tapi kan bahaya. Iya, tapi Kalau dia melawan itu dia ngancam. Oh, Melawannya ya tadi pakai seperti pakai itu. baca-bacaan. Nah, seperti itu kejadiannya Trias itu. Sudah umur berapa, Dek? 15 Sekarang? iya. Dan itu kalau dia pinter nulis kan bisa direkam ya. Iya. Seperti dirimu. Terus maunya Adik apa? Berteman dengan dia? Apa bisa membantu? Enggak cuman ya Apa dia menjanjikan sesuatu? enggak, dia itu menjanjikan Apa Adik bisa mengobati orang? ya kalau Biasanya bisa gitu ya. Mm-mm. Kalau diikuti orang seperti itu bisa menyembuhkan. Iya ada ya kalau dikendalikan bisa menjadi fadilah. Tapi kalau tidak bisa kan malah dia jadi korban gitu kan. Nah, ibunya ya nggak mau lah, tapi dia sendiri tanya berat. Ya, seandainya itu kok pengalaman Eman gitu. Nah ini kesini dalam rangka itu Oh, ya, di terapi tadi. jeruk ya gitu ya. Nah ini dia Eman kalau itu hilang. Tapi saya Maksudnya kasih tahu. Ada teman yang spesial gitu. Adik kok Eman? ya enggak, cuman kalau dari kecil udah dibiasain itu yang mistis itu, kalau dihilangin ya kayak gimana gitu. Ini emang dari kecil udah biasa itu. Kok biasanya itu nggak ada ya, aneh gitu. Terus sosialnya sama teman-teman sesama gimana? Kan biasanya dihindari ya. Iya, Kalau memang orang yang bisa indigo gitu. Enggak, malah diajak biasanya kan dikasih tahu sebelum peristiwa itu, jadi teman-teman tuh tanyain gimana gitu. Kadang kalau saya bicara sedikit kejadian, jadi ya teman-teman itu coba kamu Indra keenam. bicara ini biar kejadian, biar kan gitu. Temennya biasanya gitu malah. Nah ini kan iso jadi novel. Enak diolah ya kan novel itu kan harus ada unsur-unsur ya tadi romantis, antagonis, seru, tapi juga ada solusi loh Mbak menurut saya. Iya, harus ada solusi. Soalnya setiap Harus ada pesan dan amanatnya. Terus Adik sendiri maksudnya ada tahu nama-nama yang ngikutin?
dulu tuh pernah dikasih tahu namanya Lita, tapi dia itu baik, tapi ya Apa dia itu arwah yang manusia atau memang dari jin dari awal? mungkin itu dari jin. Dia nggak cuma nyeritain saya, tapi dia tuh nggak mau terbuka, tertutup dia. Katanya ada yang mirip kamu apanya gitu. Ya itu kalau nggak salah namanya Elina itu, Ya. yang dari Jakarta itu. Elina. Ada yang mirip wajahmu. Ada namanya juga tuh Yai, jin-jin. Ya mesti ono tuh ya. Jin itu ya ono jenenge. Wes ngono, Mbak Nurlaili, ini saya minta puisi lagi dicarikan yang mana sebagai penutup teman-teman. Dan saya tadi sejak mula bersyukur ini Mbak Nurlaili kok bisa berkarya seperti ini, dan malah nanti tentu akan meneruskan Mbah Zawawi Impron. Amin. Sama-sama apa? Maduranya. J Madura. Dan sama-sama di bidang sastra. J. Amin. Luar biasa itu Pak Zawawi Impron. Dan kamu juga luar biasa. Walau tidak biasa di luar. Masih jauh ya, masih belajar. Lah ya, tapi itu harus dianu terus. Nggih. Sehingga nanti ada ruang ya semacam buku-buku dari pihak lain yang menjadi motivator ya. Seperti Iya. sastrawan sekelas Sutarji, kamu sudah deket, itu kan aneh. Ya kan? Itu sepuh itu. Nggih. Dicari puisi lagi, sudah? Sudah. Nah, Iya. yang agak keras. Nah teman-teman, ini sebagai penutup dari perjumpaan saya dengan Mbak Nurlaili Mamluah, istrinya Mas Saipul ini, sopir saya juga. Kalau pergi kemana-mana, ini di rumah Cinta Ngelaju Cepu yang pernah disinggahi Mbak Nurlaili 6 tahun. 6 tahun. Nah, untuk itu saya sering ketemu, tapi tidak tahu kalau punya potensi seperti ini. Yuk. Persembahan terakhir dari saya Sebelum ditutup, ngono ya, lho. sebelum ditutup saya ucapkan terima kasih kepada Yai Budi, Heeh. kiai yang sangat elegan, Heeh. sangat ramah dan tidak seperti kiai-kiai yang lain. Sangat humble dan Sederhana ya, sederhana. turune trimo nglentrono kene. Nglil. Dan Tangis. sangat disayangi oleh kawan-kawan penari sufi di seluruh Nusantara ini. Juga Mbak Tria, semoga bisa mengambil hikmah dan juga sisi baik dari indigo yang bisa melihat makhluk-makhluk astral dan juga bisa membentengi diri sendiri agar tidak terbawa ya. Iya. Karena bagaimanapun juga dunia berbeda dan masa depan Dek Trias masih jauh, masih banyak hal-hal yang harus dipikirkan selain melayani makhluk-makhluk seperti itu ya. Iya. Ini persembahan saya sebagai cinta saya kepada rumah Cinta Ngelaju, tempat yang dulu menjadi kenangan terindah. Dan melahirkan anak berapa? Melahirkan anak yang kelima, yang ari-arinya juga masih ada di sini. Terima kasih saya kepada Bapak Haji Lili juga, Umi, Iya, Allah yarham. Iya. Mbak Nani. Mbak Nani, Ibu Nini yang sudah menganggap saya sebagai anak sendiri. Juga anak-anak saya diterima dengan baik di sini. Alhamdulillah, semoga Allah membalas semua jasa-jasa beliau dan mengampuni semua dosa beliau. Semoga mendapatkan tempat yang indah di surga. Amin, Ya amin. Rabbal Alamin. Tarian Keramat Jimat Kalimasada oleh Nurlaili Mamluah. Kaki melangkah setapak demi setapak.
tak ada pengikat rindu datang menyeruak. Hening mengikuti sabda hati, memusatkan diri ke hadirat ilahi Robbi. Hai musafir, tawafkan ma'ani pada tiang syuhud, mengesahkan yang esa, memandang satu pada satu. Ikutlah Rumi menari, berputarlah tanpa ragu, berputarlah tanpa ragu, menuju titik beku, cinta tanpa nafsu. Kau tak memiliki, melainkan dimiliki. Kau tak punya hak, melainkan segalanya dikaruniai. Bagaimana kau memandang diri? Sekedar bayang yang menari, sekedar sangka yang belum terbukti. Marilah ikut Rumi menari, bersyair cinta di dalam madah bersari, religi. Cinta mengubah kekasaran menjadi kelembutan, mengubah orang tak berpendirian menjadi teguh berpendirian, mengubah pengecut menjadi pemberani, mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Cinta membawa perubahan, perubahan bagi siang dan malam. Karena cinta duri menjadi mawar, karena cinta suka menjadi duka, karena cinta juga menjelma anggur segar. Inilah cinta untuk terbang ke langit, tersembunyi, untuk merobohkan ratusan penghalang di setiap suasana. Pertama kita membiarkan hidup pergi, dan kemudian kita mengambil langkah tanpa kaki, mencintai juga untuk dicintai. Berputarlah, liukkan tubuhmu mengikuti nafas, tengadahkan tangan meminta ikhlas. Jangan berhenti sebelum mabuk oleh anggur mahabbah. Kita menjelma tarian menuju puncak kubah, berserah diri menuju ridha Allah. Tuban, 13 November 2020. Terima kasih. Nah ini Mbak Nur Laili. Tapi ada tadi yang cinta itu duka menjadi suka atau mau kok suka menjadi duka itu ya. Yo, piye. Karena ya benar, karena cinta itu juga membawa duka. Duka rindu, duka ingin ketemu gitu kan. Padahal belum. Ya itu kan derita hidup yang kau alami pahit sekali kan, bukan derita materi tapi derita spiritual tentang kerinduan. Ya terima kasih Mbak Nur Laili ya, perjumpaan ini perjumpaan yang indah karena menyangkut karyamu, dan nanti demi buku bisa kita angkat ke channel saya ini, Kiai Budi Channel ini ya, yang hanya mengabarkan mozaik peradaban Indonesia yang indah dan hadiluhung, termasuk potensi sastramu ini yang alamiah. Jadi karena jenengan ya sejak kecil ya, terus
gantung pena tadi berapa tahun? 20 tahun. Wah. 20 tahun. Ya, sekarang Mulai 2000 keluar SMA sampai 2020 baru maju. itu seperti lingkaran aja sebenarnya. Nggih, 20 Kembali. tahun. Masa-masa kecil yang terulang. Saya sendiri sama seperti itu. Jadi masa-masa kecil yang sering juarai nyanyi, juarai pidato apa, ya, gede-gede sama terulang lagi. Ya, terima Insya kasih Allah. ya, Mbak Nurlaili. Saya mendoakan keluargamu damai, Ya, amin. kecukupan rizki Amin. dan sugih karya, sugih waras, Amin. sugih ngilmu, sugih sedulur. Nggih. Ya, Trias, yaitu tadi pesan Mbak Nurlaili juga, karena juga menyelipkan horor dalam novel-novelnya ya. Nggih. Tapi horor yang terkendali ya. Nggih. Ya, jangan Hanya sampai menyiksa diri. menyiratkan tentang bahwa makhluk seperti itu juga butuh cinta seperti Wow. manusia. Sama Ngono saja. ya. Nggih. Mesake ya. Nggih. Maka Trias saya kasih tahu, Mereka juga mencari cinta. Iya. Sama dengan kita. Dia saya kasih tahu seperti dokter menangani luka. Kan melihat kasihan sebenarnya ya. Nggih. Tapi harus kuat, Harus kuat. harus tanding gitu, Trias. Ya, gitu. Oke. Nggih. Terima kasih dan semangat Mbak Nur Nggih. Laili ya, semangat. Jempol ini karyamu ya. Nggih. Ya, keluargamu juga jempol. Anakmu juga sudah 5, masih nambah lagi. Ya, insya Allah. Ya. Sudah. Allahumma sugih ini. Ya, dan I love you, Mbak. Ngene lho teko atas. Ya ngono ya kenal. Ngene lho teko atas. Oh. Nah, jempol. Nah, sip. I love you Mbak Nurlaili full atas karyamu ini ya. Dan Trias juga matur nuwun, dan silakan like, comment, share dan subscribe ke Kiai Budi Channel untuk melihat mozaik peradaban sebagaimana yang dimiliki Mbak Nurlaili ini. Salam juga para pecinta Mbak Nurlaili ini di seluruh dunia, bukan lagi Nusantara. Ya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.